Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad. Saya seorang petani dari Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Banyuasin 2. Pada kesempatan kali ini ada yang ingin saya tanyakan dan Pak Ustadz, mohon penjelasannya mengenai zakat, Pak Ustadz. Eh, zakat eh, penghasilan di bidang pertanian, berapa persenkah berapa persen dan bagaimana cara penghitungannya? Apakah dikeluarkan modal dulu atau eh, seluruh penghasilan itu baru sekian persen? Eh, Begitu saja dulu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik karena pertanyaan terkait dengan zakat hasil bumi ditanyakan oleh pekerja yang bekerja langsung dengan hasil bumi, dan dia juga bertanya dari lokasi pekerjaannya, bertanya dari tempat ladang dia bekerja. Ini sangat menunjukkan totalitas gitu ya. Lalu bagaimana jawaban terkait dengan zakat pertanian? Nah, kita jawab dulu dari madhab yang kebanyakan orang Indonesia, yaitu madhab Imam Syafi'i. Dalam pandangan madhab Imam Asy-Syafi'i, zakat pertanian itu hanya sebatas makanan-makanan pokok. Karena disebutkan dalam riwayat Sayyidina Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad mewajibkan zakat hasil bumi hanya kepada hintoh. Hintoh itu gandum, wasyair jelai, wazabib, zabib itu kismis, anggur yang dikeringkan, watamr yaitu kurma. 4 jenis yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ini semuanya adalah makanan pokok. Maka dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, pertanian yang bukan makanan pokok tidak masuk dalam kategori wajib zakat. Artinya kalau Indonesia makanan pokoknya beras, maka petani beras wajib bayar zakat. Cabai wajib gak bayar zakat? Cabai makanan pokok apa bukan? Makanan pokok itu kan sifatnya dua. Dia jadi sandaran hidup dan dia lama disimpan. Al-iddikhar bisa lama disimpan. Cabai kalau lama disimpan busuk. Dan kalaupun dia jadi makanan pokok juga tidak mungkin, karena nggak ada yang tiap hari makan cabai doang kan begitu. Buah-buahan apakah ada jadi makanan pokok? Jarang di Indonesia. Jambu misalnya, jambu air. Orang 2 keranjang makan jambu air, kalau belum makan nasi kan belum makan katanya. Maka dalam hal keindonesiaan, yang wajib zakat itu adalah beras. Atau mungkin di beberapa daerah ada yang menjadikan jagung, biji-bijian jagung sebagai makanan pokok, itu juga menjadi kewajiban zakat. Jadi dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, zakat pertanian hanya terbatas makanan-makanan pokok saja. Apakah ada jumlah minimal atau batas minimal yang dikatakan nisab? Ya. Kata Nabi Muhammad, laisa fi ma duna khamsati ausuk sedekah. Pertanian hasil bumi yang panennya tidak melebihi 5 wasak, maka tidak ada zakatnya. Jadi nisab zakat pertanian adalah kalau hasil panennya melebihi 5 wasak atau lebih. 5 wasak itu kalau kita konversi, di kebanyakan ulama kita itu mengatakan 638 kg. Ada juga yang mengatakan 524 kg. Kenapa beda-beda Ustadz? Ya namanya juga konversi kok. Ya, kalau konversi kan beda-beda wajar. Sebagaimana banyak pertanyaan yang benar zakat fitrah itu 2,5 kg apa 3 liter. Kalau saya ditanya begitu, saya bilang dua-duanya salah. Zakat fitrah itu yang benar 1 sok. Begitu. Tapi kenapa 2,5 kg ada? Ya konversi. Karena kita nggak pakai sok-sokan lagi di sini. Kita juga nggak pakai wasak-wasakan. Maka 5 wasak yang disebutkan dalam hadis Nabi dikonversi oleh ulama dengan timbangan dan ukuran yang mendekati 524 kg, ada juga yang mengatakan 638. Untuk sebagai jalan hati-hati kita ngambil yang paling sedikit lah, 524 kg. Maka kalau Bapak
punya ladang beras dan panennya lebih dari 524 kg, maka kena wajib zakat. Berapa kewajiban zakatnya? Wajiban zakatnya 10% dari hasil panen. Itu kalau pengairannya diairi oleh air hujan. Bapak tidak punya usaha, artinya bapak nanam bibit, kemudian pergi ke masjid, sholat, zikir, wirid, baca Quran, pulang udah panen. Itu namanya kan diairi oleh air hujan. 10%. Tapi kalau bapak punya usaha, bapak goyorin itu pakai ember, bapak ngambil ember dari sungai kemudian siram, bapak juga nyiramin vitamin dan sebagainya. Nah, karena ada usaha yang ada dikerjakan di dalamnya, maka zakatnya cukup setengahnya, yaitu 5%. 5% saja. Kalau bapak katakanlah panen 1000 kg, maka panennya 5% ya 50 kg. Begitu. Lalu bagaimana kalau ada sawah yang diairi oleh dua-duanya, diairi hujan juga, dia kemudian nyiramin juga, maka kewajibannya 7,5%. 7,5%. Apakah ketika panen harus dipotong dulu? Nah, tidak ada pemotongan, langsung dibayarkan zakatnya. Disebutkan dalam kitab Kanzur Raghibin, kitab Imam Jalaluddin Al-Mahali, dikatakan bahwa aslinya zakat pertanian itu 10%. Itu pengurangan jadi 5%, lithiqali mu'nah. Itu jadi 5%, itu adalah pemotongan karena memang ada beban itu. Jadi bebannya itu sudah dipotong menjadi 5%. Jadi kalau 5% itu nggak usah dipotong lagi, udah bayar segitu. Bayarnya memang segitu. Kapan bayarnya? Apakah nunggu setahun? Enggak. Ketika panen. Ketika panen. Jadi setiap panen langsung bayar. Itu kata madhab Imam Syafi'i. Tapi ada madhab yang sangat bertolak belakang dengan pandangan Syafi'i adalah madhab Imam Abu Hanifah. Sumbernya dia tidak membatasi apakah itu makanan pokok atau bukan. Jadi semua tanaman yang ditanam oleh manusia, maka si manusia yang menanam tersebut wajib bayar zakat atas tanamannya. Buah-buahankah itu, biji-bijian ikah itu, umbi-umbiankah itu, dan tidak ada nisabnya. Pokoknya ketika panen zakat. Ketika panen zakat. Nah, mungkin itu jawaban yang bisa membantu. Baik, kita langsung ke pertanyaan nomor ketiga.